Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Hidayat dengan NIM 1467. Saya sendiri akan menjelaskan suatu materi dari Activity Based Costing. Activity Based Costing merupakan suatu metode perhitungan biaya yang digunakan dalam manajemen biaya untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya dengan lebih akurat berdasarkan aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau pelayanan. Activity based costing ini juga memperhitungkan pengaruh aktivitas terhadap biaya, memungkinkan suatu perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Tentunya aktivitas based costing menurut Mulyadi tahun 2001. Aktivitas based costing dirancang atas dasar landasan pemikiran bahwa objek cost memerlukan aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya, sehingga dibangun keyakinan dasar baru bahwa biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya dapat dikelola. Adapun definisi activity based costing. Activity based costing adalah metode perhitungan biaya yang berfokus pada aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi. Metode ini mengidentifikasi aktivitas yang menciptakan nilai-nilai tambah dan mengalokasikan biaya secara profesional berdasarkan penggunaan aktivitas tersebut. Adapun tujuan activity based costing dalam manajemen biaya. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas yang terkait dengan suatu produksi atau pelayanan. Yang kedua, mengukur biaya yang terkait dengan setiap aktivitas tersebut. Yang ketiga, mengalokasikan biaya dengan aktivitas secara akurat ke produk atau layanan berdasarkan penggunaan aktivitas. Yang kelima, mempertahankan kekuatan informasi biaya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif. Adapun prinsip activity based costing. Yang pertama, mengidentifikasikan aktivitas, melibatkan identifikasi dan klasifikasi aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau pelayanan ini. Aktivitas dapat dibagi menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang kedua, pengukuran suatu biaya aktivitas, melibatkan pengumpulan data biaya yang terkait dengan setiap aktivitas. Biaya yang terkait dengan aktivitas ini disebut juga dalam biaya aktivitas. Yang ketiga, penentuan pengendalian. Aktivitas based costing membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan mempengaruhi manajer untuk mengendalikan dalam mengurangi biaya tersebut. Yang keempat, alokasi biaya aktivitas. Mengalokasikan biaya aktivitas secara profesional ke produk atau layanan berdasarkan tingkat penggunaan aktivitas oleh setiap produk atau layanan. Adapun istilah penting dalam perhitungan biaya aktivitas. Yang pertama ada aktivitas, sumber daya, penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya. Terakhir, penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas. Adapun penjelasannya dalam istilah penting ini, aktivitas adalah perbuatan, tindakan, atau pekerjaan spesifik yang dilakukan. Contohnya yaitu memindahkan suatu persediaan dari bengkel kerja yang pertama ke bengkel kerja yang kedua. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya adalah unsur ekonomis yang dibutuhkan atau digunakan dalam melaksanakan aktivitas. Contohnya gaji dan bahan baku adalah sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dalam melaksanakan aktivitas produksi. Ketiga, penggerak biaya.
Penggerak biaya yaitu faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari aktivitas. Terakhir, penggerak biaya konsumsi. Penggerak biaya konsumsi sumber daya adalah ukuran jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contohnya jumlah jenis barang dalam pesanan, pembelian, atau penjualan, jumlah perubahan desain produk, ukuran bangunan pabrik, dan jumlah jam mesin. Terakhir, ada penggerak biaya konsumsi aktivitas adalah mengukur jumlah aktivitas yang dilakukan untuk suatu objek biaya. Contohnya jumlah jam mesin dalam produksi X, jumlah dalam batch yang digunakan untuk memproduksi produk Y. Dan ada produk dan ada prosedur pembenaan biaya 2 tahap activity based costing ini. Melibatkan yang pertama ada membebankan biaya sumber daya seperti BOP ke pusat biaya aktivitas. Tempat penampungan biaya aktivitas dengan menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya yang tepat. Yang kedua, melibatkan membebankan biaya dari aktivitas, di mana tempat penanggungan biaya aktivitas masuk ke objek biaya dengan menggunakan penggerak biaya konsumsi aktivitas yang tepat yang mengukur permintaan objek biaya yang ditempatkan pada aktivitas atau tempat penampungan aktivitas. Adapun langkah-langkah dalam merancang sistem perhitungan activity based costing ini. Yang pertama, menghitung biaya sumber daya dan aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Yang ketiga, membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Adapun penjelasannya dari langkah-langkah tersebut, yaitu yang pertama, menghitung biaya sumber daya dan aktivitas. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, perusahaan perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Opera membagi aktivitas produksi menjadi 4 tingkat. Yang pertama, aktivitas tingkat unit, yaitu dilakukan pada setiap satu unit produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, ada aktivitas tingkat batch yang dilakukannya untuk setiap batch produk atau jasa. Yang ketiga, ada aktivitas pendukung produk, mendukung produksi produk atau jasa tertentu. Yang keempat, ada aktivitas pendukung fasilitas, di mana fasilitas ini mendukung operasi secara umum. Yang kedua, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas based costing menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Karena aktivitas memicu timbulnya biaya dari sumber daya yang digunakan dalam operasi, suatu perusahaan harus memilih penggerak biaya konsumsi sumber daya berdasarkan hubungan sebab akibat ini melibatkan suatu operasi. Adapun penggerak biaya konsumsi sumber daya biasanya meliputi jam tenaga kerja untuk aktivitas yang bersifat intensif, tenaga kerja untuk aktivitas yang berkaitan dengan gajian, persiapan untuk aktivitas yang terkait dengan jumlah batch, perpindahan untuk aktivitas penanganan bahan baku, jam mesin untuk aktivitas perbaikan dan pemeliharaan, lunas lantai atau per meter persegi untuk aktivitas kebersihan dan perawatan umum. Biaya sumber daya dapat dibebankan langsung atau mengestimasi suatu biaya. Adapun membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Langkah terakhir adalah membebankan biaya aktivitas
atau penampungan biaya aktivitas pada output berdasarkan penggerak biaya konsumsi aktivitas yang tepat. Output di sini adalah suatu objek biaya dari aktivitas yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Output dari sistem biaya adalah produk atau jasa, namun output juga dapat berupa pelanggan, proyek, atau unit bisnis. Adapun manfaat dan keterbatasan sistem activity based costing. Manfaatnya yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Yang kedua, keputusan dan kecuali yang lebih baik. Yang ketiga, informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Adapun keterbatasannya, yang pertama, alokasi mengembalikan biaya. Yang ketiga, mahal dan menghabiskan waktu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang masih salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.